Pak Yasir Arafat sebagai kuasa hukum dari Ibu Ratna Ningsih, mohon Warga Desa Bentar tolak eksekusi tanah Ratna Ningsih dan minta penundaan kepada jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes. Global Expos TV Kabupaten Brebes pada tanggal 1 November tahun 2023, masyarakat yang ada wilayah Kabupaten Brebes, khususnya desa di Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, dihebohkan adanya penolakan warga atas rencana eksekusi jurusita Pengadilan Negeri Brebes atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Brebes nomor 1 PDT-X 2023 PN Brebes dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara ahli waris Carwa sebagai penggugat melawan Ruci sebagai tergugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 2 PDTG 2021 PN Brebes Jo, putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 124 PDT 2022 PT Matang Jo, putusan kasasi nomor 426 PDT 2023, di mana di dalam putusan tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri Brebes sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, terdapat keanehan, karena diduga kuat putusan pengadilan tersebut, telah tidak mencerminkan keadilan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil konfirmasi dari kuasa hukum Ratna Ningsih, dan kuasa hukum keluarga Ruci Yasir Arafat SH, selaku advokat pada Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Jalan Jenderal Sudirman, nomor 339, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, menjelaskan, menurutnya bahwa putusan proses pemeriksaan perkara perdata, dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Brebes, yang telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dan kasasi Mahkamah Agung RI, itu diduga kuat terdapat keanehan, dan tidak masuk di akal, kata Yasir. Pasalnya itu diduga kuat proses pemeriksaan perkara tersebut, diduga tidak mengindahkan hukum acara perdata yang berlaku, diantaranya adalah, diduga kuat dalam proses pemeriksaan perjara akuo, itu tidak mengindahkan ketentuan kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti yang terkuat. Seperti telah adanya SHM nomor 00287, atas nama Ratna Ningsih, ternyata telah dikalahkan oleh bukti fotokopi letter C desa, yang secara faktanya berdasarkan undang-undang bahwa bukti C desa bukanlah bukti kepemilikan, dan sertifikat adalah bukti yang terkuat secara hukum, kata Yasir. Hal mana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24, tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. Selain daripada itu, menurut Yasir Arafat, bahwa Pengadilan Negeri Brebes dalam memberikan putusan perkara tersebut diduga telah melampaui batas wewenangnya, itu pula ditandai dengan adanya keputusan mengesahkan pernikahan, dan menetapkan harta bersama, serta telah menetapkan ahli waris, padahal secara hukum berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa kaitan dengan penetapan waris, dan pembagian harta bersama, dan sahnya perkawinan untuk orang yang beragama Islam adalah kewenangan mulai pengadilan agama, bukan kewenangan pengadilan negeri, dan selain daripada Ratna Ningsih, selaku pemilik tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 00287 dan Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan SHM tidak diikut-sertakan sebagai pihak oleh penggugat ETCS, yang selaku anak-anak dari almarhum Carwa, hanya Ruci yang dijadikan sebagai tergugat, padahal atas tanah tersebut sekarang sudah beralih hak kepemilikannya kepada Ratna Ningsih. Masih menurut Yasir Arafat, bahwa sejarah pembelian tanah tersebut adalah Ruci membeli tanah dari almarhum Carwa, pada tahun 1997, itu dibuktikan dengan adanya kwitansi, dan segel, setelah Ruci menduduki, dan membangun rumah tersebut selama 36 tahun, dan mengalihkan hak kepemilikan kepada anaknya yang bernama Ratna Ningsih, dan setelah Carwa meninggal, ahli waris Carwa ETCS, telah menggugat Ruci, terkait keabsahan proses transaksi jual-beli yang secara fakta sudah terjadi, dan sudah dikeluarkan hak kepemilikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, dengan cara mengeluarkan SHM atas nama Ratna Ningsih, namun alangkah kagetnya Ratna Ningsih, ketika tanah dan bangunannya yang sudah bersertifikat nomor 00287. Sekarang hendak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Brebes, penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Brebes nomor 1 PDT,
X 2023 PN Brebes. Atas kejadian tersebut Ratna Ningsih, melalui kuasanya hukumnya, Yasser Arafat SH dan Gunawan Wibisono SH, telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Namun demikian pihak Pengadilan Negeri Brebes diduga melalui Kepanitetan Perdata dan Jurusita Pengadilan Negeri Brebes berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Brebes, meskipun telah adanya gugatan perlawanan Ratna Ningsih di Pengadilan Negeri Brebes, tetap pihak pengadilan akan tetap melakukan eksekusi terhadap objek sengketa milik Ratna Ningsih tersebut, dengan melakukan tindakan awal konstantering atau pengecekan batas lokasi yang akan dijadikan objek eksekusi. Dari tindakan Pengadilan Brebes tersebut, kini memancing reaksi warga masyarakat Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, yang merasa ada warga desanya telah diduga diadili secara tidak adil yang pada akhirnya pihak warga berkumpul di tempat objek sengketa, dan membantu Ratna Ningsih dan Ruci untuk menolak eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Brebes. Dalam acara konstantering tersebut, pihak Yasser Arafat, di depan umum warga masyarakat, dan di depan aparatur keamanan Polres Brebes, telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk menunda melakukan eksekusi atas objek tanah dan bangunan milik kliennya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Koorwil Global Expos TV Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Endiro Hendi, mengabarkan. Pak Yasser Arafat sebagai kuasa hukum dari Ibu Ratna Ningsih, mohon penjelasan statement dari kuasa hukum Pak Yasser Arafat seperti apa Pak Yasser? Jadi duduk perkaranya adalah si Ibu Ruci ini sudah pernah beli tanah dan bangunan pada almarhum Carwa, dan itu ada kwitansinya, ada segelnya. Cuman akhirnya malah justru jadi diputus oleh pengadilan, dinyatakan jual beli itu tidak sah. Bahkan yang dijadikan untuk membatalkan jual beli itu adalah hanya sebatas bukti yang setelah saya pelajari salinan putusannya itu hanya sebatas buktinya tuh bukti letter C, fotokopian. Sedangkan Bu Ruci ini sudah menyerahkan kepada kepemilikan itu kepada Bu Ratna Ningsih anaknya. Sudah jadi sertifikat lagi. Sudah SHM apa ya? Sudah SHM, berarti kan bukti kepemilikan sudah jadi, sudah disahkan oleh kantor BPN. Yang anehnya ini, di dalam perkara ini ternyata pengadilan tidak pernah mengikut sertakan atau para pihak yang terkait, si penggugat ini tidak mengikut sertakan yang pemilik SHM atas nama Ratna Ningsih, tidak mengikut sertakan juga BPN yang membuat sertifikat. Bukti kepemilikan atas tanah ini adalah yang terkuat itu adalah sertifikat. Kok bisa dibatalkan dengan hanya modalkan fotokopi letter C? Ini yang patut menjadi pertanyaan. Ya, proses pelaksanaan eksekusi melalui penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri, kita dalam proses gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan sudah masuk di Pengadilan Negeri Brebes. Cuman memang belum terregister karena memang akhir bulan, kemungkinan besar awal-awal bulan sudah masuk dalam register dan penunjukan hakimnya. Kami harapkan Ketua Pengadilan Negeri akan lebih bijak. Pengadilan Negeri mana tuh? Pengadilan Negeri Brebes. Lebih bijak Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Ya, dugaan saya terdapat kekeliruan, kekhilafan dalam menilai alat bukti pada waktu gugatan awal dalam proses perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh anak-anaknya almarhum Carwa yang mengaku ahli waris, yang mengaku sebagai ahli waris. Ya, intinya seperti itu. Makanya ini memang sudah ada putusan sampai kasasi Mahkamah Agung. Memang jalan-jalan satu-satunya untuk menangguhkan dari proses pelaksanaan eksekusi, hukum acara membenarkan mengajukan gugatan perlawanan. Ini diatur secara jelas dalam HIR, ARBG maupun RP.
dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Ya kita punya hak untuk melakukan itu. Rencana Pak Yasser untuk langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan? Langkah selanjutnya sementara ini kita tetap gugatan perlawanan. Satu itu. Yang kedua, ini kan Bu Ruci ini pernah dilapor di Kepolisian Polres Brebes atau diadukan di Polres Brebes terkait masalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi. Sudah 2 tahun diselidiki, ya sudah 2 tahun kurang lebih diproses. Kami dari Teradu, Bu Ruci dari Teradu membutuhkan kepastian hukum kepada Kapolres. Ya, kami membutuhkan kepastian hukum kepada Kapolres bagaimana tindak lanjut dari penyelidikan yang bersangkutan. Apakah memang cukup bukti bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tidak? Kan gitu. Ketika misalkan memang tidak ada, dari Teradu juga butuh kepastian agar dihentikan penyelidikannya. Ya, dari situlah nanti kita akan coba upaya hukum mengenai adanya buat laporan balik, adanya dugaan fitnah, adanya dugaan membuat laporan palsu, adanya dugaan membuat pengaduan palsu, dan adanya dugaan perbuatan pencemaran nama baik. Makanya kita juga butuh kepastian hukum dari Polres Brebes nih. Bagaimana sih proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan? Apakah sudah dihentikan, apa memang ditangguhkan, atau memang sudah cukup bukti? Prosesnya Gitu. seperti apa? Nah, prosesnya seperti apa yang perlu saya garis bawahi? Iya. Karena si Teradu ini juga perlu ketegasan kaitannya dengan kepastian hukumnya. Bukan hanya pengadu saja yang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, tetapi terlapor juga atau Teradu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Ya, Oke. itu yang harus kita garis bawahi ya. Oke. Hak hukum semua orang di mata hukum itu sama, baik pelapor maupun terlapor sama ya.